Ya gimana dong, mereka Ya, nggak jadi kalah-kalah. bisa dibilang kayak ya MU lagi jago lagi nih. Lagi jago apa jago lagi Van ya? Kehadiran si Bruno Fernandes ini entah kenapa kayak langsung ngubah semuanya gitu loh. Bukan cuma permainan di lapangan dan hasil yang memang ketara banget, tapi lebih daripada itu eh, di antara timnya sendiri kayak ada kepercayaan diri, energi positif gitu. Lu ngerasain nggak? Lu juga fans MU, lu ngaku aja udah. Iya aja. Rumor Sancho ya. Maksud gue Sancho ya memang udah posisi inti di kanan, suruh Greenwood justru berjuang memperebutkan tempat itu. Masih 18 tahun. Tahun depan bisa main di GBK kalau dibawa sama skuad Inggris U20. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gua Rifki Landa dan juga Evan Simon. Halo, halo. Apa kabar Van? Pertanyaan gue masih sama nih. Apa Iya. kabar? Ya, baik, baik, baik. Tapi menurut gue wajar lo nanya karena ternyata kita tidak bisa melanjutkan di studio lagi untuk episode kali ini. Iya, setelah kita kemarin sama Kang Jalu, udah itu kita Heeh. nggak pernah ketemu lagi kan, Van? Karena Hmm. ya gua harus WFH gitu kan. Kita sudah punya kesibukannya masing-masing lah. Bukan kesibukan masing-masing, tapi jadwal Seakan-akan kita jauh gitu aja. karena jadwal kerja kita ya berbeda aja gitu kan. Betul. Nih kita mau bahas apa nih, Van? Yang lagi Kita bahas ya udahlah karena udah ada juaranya minggu lalu juga kita udah kasih satu episode sendiri kan. Ya udah mendingan kita mm, bahas soal tim perebutan lain lah, bahas tim lain lah. tim lain tapi terutamanya menurut gue di perebutan yang tiket ke Eropa itu karena memang Premier League menurut gue nggak ada lagi yang seru ya sana tapi maksud gue karena saking ketatnya ya poinnya terlalu dikit-dikit justru ini jadi lebih seru lagi dibanding rebutan juara itu sendiri, paham nggak? Coba lu bayangin kalau misalnya yang ada di zona Eropa ini nih yang peringkat 3 sampai peringkat 9 itu bersaing memperebutkan titel juara itu udah pasti seru banget coy. Kebayangnya gitulah ya. Ya bisa bilang gitu sih, karena ya udahlah mau cari apa lagi gitu kan Liga Premier Inggris. Tapi Tapi ya memang sedikit aja maksud sih gue selain bukan hiburan sih Ki, maksud gue bukannya eh oh karena udah jadi juara jadi ini yang lebih seru enggak gitu, paham nggak? hmm, ya ya ya. Karena memang situasinya ini poinnya sangat ketat, semua masih bisa eh, saling mengkudeta gitu, apalagi semuanya juga nampak eh, agak inkonsisten kan. Ya kayak Tottenham kan sebenarnya sempat kalah tuh kan sama Sheffield. Terus kemarin Betul. menang juga Tottenham lawan Everton. Chelsea sempat kalah juga gitu kan. Itu Terus menurut gue Leicester juga sempat lumayan sempat mengejutkan. kalah. Leicester bukan sempat kalah lagi, Leicester emang agak agak aneh ya, maksudnya tiba-tiba setelah tahun baru sebenarnya lebih tepatnya udah mulai menurun lah gitu, udah nggak konsisten lagi. Dulu kan dia sangat dekat sama si, City. Ya sekarang udah jauh, malah tapi lebih dekatnya sekarang ke peringkat 45 kan. karena ini kita rekamannya sebelum game antara Chelsea Palace dan Arsenal Leicester yang menurut gua ini dua pertandingan ini bisa sangat merubah peta persaingan secara langsung Hmm, dalam sekejap mata gitu ya. Tapi kalau kita lihat di yang hmm, table yang sekarang ya kata tuh keterlaluan menurut gua. Leicester sama hmm. Chelsea cuma beda 1 poin. Peringkat 3 sama peringkat 4. Terus United yang di peringkat 5 sama Leicester cuma beda 3 poin. Itu menurut gua ketat banget sih. Iya sih, kayak terus dari si MU ke Wolves juga peringkatnya cuma beda sorry apa poinnya juga cuma beda 3 poin juga gitu. Betul. Memang sisa-sisa musim sih dalam pertandingan ya. Jadi maksud gue seandainya pun misalnya nih MU terpleset gitu terus Wolves naik ke peringkat 5, sedangkan Chelsea sama Leicester stabil, otomatis jadi agak sulit gitu si Wolves untuk naik ke peringkat 4. Apalagi Arsenal gitu yang 49 Tapi poinnya. Arsenal lagi bagus-bagusnya kan. 2 pertandingan dia bisa menang. Kemarin lawan Wolves, 3 pertandingan ya. Tiga pertandingan Lawan Wolves pasti berturut-turut. ya. Setelah 2 kali kalah. Nah, lawan Wolves mungkin bisa kunci sih Ki, kalau gue perhatiin ya. Arsenal Arsenal Karena tuh ya itu kan udah maksud gue lawan Wolves. head to head. Iya betul betul betul. Tapi dia masih ada satu lagi, cuman gue lupa siapa gitu. Kalau nggak City, Oh, Leicester kalau nggak salah. Iya Leicester. Ya ntar memang Leicester kan. tapi lawan Leicester dia. Dan terus habis itu mereka masih lawan Tottenham. Apa? Iya. Terus Iya. habis itu lawan Tottenham. Mm-mm. Habis itu lawan Tottenham. Ya mungkin Jadi menurut gue persaingannya bakal sangat karena ketat karena masih siapa saling Kang bertemu. Jalu juga bilang kan waktu itu kan Arsenal nih bisa jadi kuda hitam untuk jadi Zona Champion. Sejujurnya gue nggak, ketika Kang Jalu ngomong itu, gue nggak begitu yakin ya. Tapi terus setelah ngelihat dia menang lawan Wolves kemarin, oh iya, gue mulai mempertimbangkan pendapat Iya. gue sih. Karena mainnya lumayan dan
kelihatan apa ya, lebih percaya diri gitu. Apalagi Lacazette juga kan udah nyetak gol tandang setelah entah sekian lama itu. Jadi menurut gue memang adalah potensi mereka untuk membuat kejutan, tapi balik lagi mereka harus berharap tim-tim di atasnya Iya. kepleset juga. Wah, menarik juga sih. Selain ya kita nggak bisa lupakan, sebenarnya kita nggak bisa lupakan zona degradasi juga ya sebenarnya. Tapi mungkin Sebenarnya, lebih tapi lebih ya, menurut gua no one give a ya fuck tapi lah. lebih ya mungkin yang dengerin kita juga sepakat bahwa Liga Champion jadi apa ya, pertarungan tiket perburuan Liga Champions jadi pertarungan baru lagi nih di Premier League gitu. Setelah musim-musim kemarin kan ya kita bisa Betul, nebak dan lah musim kemarin gitu. Tapi sekarang kayaknya agak sulit sih gue buat nebak kira-kira siapa gitu ya. karena menurut gue sih lebih lebih karena keketatnya itu loh yang membuat si persaingan ini jadi patut untuk diperhatikan dan sangat menarik untuk diikuti. Dan kalau gue pribadi sih ya yang paling amazing ya United lah. Iya, Gak, ini maksud gue ini menurut gue walaupun gue fans United gitu, tapi menurut gue ini cukup mm, objektif. Ya gimana dong, mereka gak jadi kalah-kalah. bisa dibilang kayak ya MU lagi jago lagi nih. Lagi jago apa jago lagi Van ya? Lagi jago. Gue sih lebih setuju Iya, lagi jago kayaknya namanya. untuk sementara bisa Jadi dibilang lagi bukan jago jago. lagi ya. Belum kan? Jadi kalau lu mau ngomong jago lagi udah harus Iya kayak betul. Liverpool dong. Ya, Jadi sekarang aja dia masih di peringkat berarti 5 tepatnya gimana? kalau gue bilang MU lagi jago. Ya masih masih bisa diterima Oke. lah. Ya berapa pertandingan ya berarti Ya, ya. kan bener dong. Bener dong. Soalnya kan sekarang gini, kita udah mendekati Hmm. akhir musim gitu ya. Ketika akhir musim baru mulai, kan otomatis semua tim ngeriset. Semua tim ngeriset, ada pemain baru masuk, pemain lama keluar di semua tim ya. Itu kan pasti peta kekuatan otomatis ya berubah lagi, walaupun mungkin nggak signifikan Hmm. banget deh. Makanya kalau lu mau bilang MU apa jago lagi, kan berarti otomatis jago laginya itu ke eranya Ferguson dong. Ya kalau mau Nah, kita harus lihat ya musim kalau depan. misalnya mau dibandingin bilang ya jago lagi, ya patokannya emang harus ke Ferguson sih, era Ferguson. Karena sejak apa sih MU jago lagi setelah setelah gak dipegang Ferguson? Gak pernah Makanya. MU itu pernah di peringkat 2, tapi permainannya tidak memuaskan dan waktu itu tertinggal Hmm. jauh dari City. Padahal dapat Ingat kan? double winner kan sama Mourinho waktu itu. Ya. Musim musim pertama iya, tapi dia kan gak lolos, dia peringkat kalau nggak salah finish peringkat 5, makanya kan juara di Europa League menjadi sangat apa ya, lega lah gitu, Mourinho lega, Pogba-nya juga lega. Nah, tapi di musim berikutnya mereka nggak dapat gelar sama sekali walaupun finish di peringkat 2. Iya. Ya itu kan untuk levelnya MU gitu. Jangan nggak usah level MU deh. Karena level Liverpool yang ketika itu belum 30 tahun juara, dia ada di posisi itu gitu. Ya itu musimnya gagal hitungannya. Level klub seperti MU, Liverpool atau mungkin Madrid, Barca gitu, Juve yang memang di dunia apa udah mengglobal gitu. Ya lu peringkat 2 dengan mengakhiri musim tanpa gelar juara tuh menurut gue gagal sih. Jadi emang MU nggak pernah jago lagi Ki. Ya baru sekarang lagi jago gitu. Belum pernah. Lagi jago juga gue lihat semenjak Bruno Fernandes datang sih. Bener Sekarang gak tuh sih? gini Ki, like, ya setuju gue. Lagi jagonya juga adalah kehadiran si Bruno Fernandes ini, entah kenapa kayak langsung ngubah semuanya gitu loh. Bukan cuma permainan di lapangan dan hasil yang memang ketara banget, tapi lebih daripada itu uh, di antara timnya sendiri kayak ada kepercayaan diri, energi positif gitu. Lu ngerasain nggak? Lu juga fans MU, lu ngaku aja udah. Iya, jadi kayak wah ada Bruno, kayak gue sih bakal menang hari ini gitu. Jadi kayak ada ya meningkatin kepercayaan diri sih paling utama itu. Kelihatan banget kemarin Ki, pas Pas lawan lawan siapa? Bournemouth Kemarin menang lawan siapa? kan kegolan dulu tuh. Iya, Yang iya, itu kalau manajer-manajer sebelumnya atau sebelum ada Bruno gitu ya. Wah, kalah itu Ki. Bisa iya. top 3 ini. Iya makanya ya benar kayak Bruno tuh kayak ya udahlah ngasih kepercayaan diri ke pemain kayak ya udah kita mau ketinggalan dulu tenang aja gitu kayak nggak buru-buru nyerang. Lu lihat gak setelah setelah Hmm. kebobolan gitu kayak oke lah dia nyetak gol tapi tetap dengan skema yang sama gitu ya berani nguasain bola lagi gitu kayak gitu kan. Itu kayak ya udahlah kebobolan, Iya, kita nyetak gol lagi gitu. yang dulu tuh Nah gak itu ada kan tuh gak ada yang dulu, apalagi yang pas inget gak, musim terakhirnya si Ferguson yang ada Van Persie, itu kan iya. juga begitu kasusnya. Kita kebobolan Mbak MU, kebobolan banyak kita lagi. MU kebobolan banyak, tapi terus dia berhasil nyetak gol lebih banyak Iya lagi kayak dan akhirnya jadi menang. ah gue lagi ketinggalan nih tenang aja lah ntar juga pasti ngebalikin jadi kayak gitu loh. Bener gak sih? Dan itu
hal itu pula kan yang ditunjukin sama Liverpool Ya, awal-awal musim ini. Mereka sering ketinggalan lebih dulu, tapi terus ya udah ujung-ujungnya menang gimana? dia hadirnya Bruno tuh bener kayak jadi poros baru sih Van menurut gue. Ya menurut gue belum pernah ada pembelian yang impact-nya langsung kayak si Bruno ini sih. Impactnya eh, Dan itu menurut gue salah satu hal positif eh, yang menjadikan performa MU belakangan ini apa ya rame diperbincangkan lah. hasilnya juga kayak instan gitu kan Van. Jadi nggak harus nunggu proses lama gitu untuk Hmm, yang kita tahu kan Pogba awal-awal juga harus butuh proses juga kan datang ke MU. Gimana? Kalau Bruno tuh nah, kayak itu sih. ya udah gue datang, lo mau tim lo mau gue apain nih? Tim lo mau gue bawa kemana? Gitu kan. Asik, Ya goblok. bener, maksudnya bener loh dia menunjukkan seperti itu loh Van. Iya, iya kalau berdasarkan Iya hasil kan? sejauh ini sih iya sih. Cuman gue nggak yakin datang ke MU gitu bawa tas bawa koper terus nanya ke Ole, mau gue bawa kemana men? Kan nggak mungkin gitu. Dia Iya, kayak orangnya kayak rendah hati deh. Kayak agak pemalu, ini Van, sopan, doyan minum dengan baik susu lah. itu rahasia utama itu minum susu. Susu Minum, beruang. kunci utama itu minum susu. Jadi buat lo semua yang pengen jago main bola tuh minum susu gitu. Aduh. Dulu gue inget banget coy. Kan gue pendek kayak gue sekarang pun setinggi gue paling cuma 165 kali lah. Terus gue dulu pas SMP pernah main bola sama anak SMA, diumpan jauh, set, gue lompat kagak dapet, diteriakin aja suruh minum susu, bangke. Iya, jadi kalau lihat itu dia Bruno tuh emang benar-benar sosok yang mengubah United apa ya? Ya United yang mungkin mulai lagi dari awal untuk menjadi lebih baik sih. Dan gue lihat ya Solskjaer Tuh. benar-benar ngasih kepercayaan ke Bruno dan ngasih kebebasan aja gitu si Bruno kayak gimana. Terus kayak pemain lain tuh kayak ya udahlah ada Bruno nih kayak Pogba aja. Dulu tuh kalau nggak ada Bruno dia pasti pengen ngambil terus tendangan bebas. Sekarang mana ada Pogba berani. Kemarin malah Iya Pogba makanya yang nyuruh terus Bruno kayak ngambil. penalti kan biasanya dia paling ngotot kan. Selain kemarin si Hmm. siapa Rashford Bruno ngasih penalti ke si Rashford kan karena dia belum cetak gol semenjak balik dari cedera gitu kan. Oh Itu iya betul betul. kalau nggak ada Bruno itu Itu ini sih pasti baik. rebutan itu Pogba sama Rashford waktu itu kan pernah rebutan juga kan bener nggak? Yang gagal. Iya yang terus gagal kan, terus dimaki sama siapa Iya Green makanya. Jadi lah ya. kayak Tapi terus kita yang berikutnya, Rashford juga iya. gagal, inget gak lu? Jadi kan kayak datangnya Bruno ini benar-benar jadi kayak ya apa ya kayak panutan atau sosok yang disegani sih oleh pemain lain gitu. Menurut gue lebih ke ini kalau mungkin kalau di dalam squad iya, tapi keluar squad maksud gue bagi kita penonton, bagi tim-tim lain gitu. Bruno tuh eh, memberikan sesuatu yang bikin orang bilang kayak anjir kok MU ngeri banget nih. Sebelumnya tuh nggak ada gitu sense kayak ini MU tuh ngeri gitu. Gue takut sama MU nggak ada, tapi terus Bruno datang langsung kayak gitu dan faktanya memang eh, semenjak Bruno datang gitu ya ke Old Trafford, United tuh tim terbaik di Premier League coy. Jadi mereka mencatatkan 6 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 9 laga terakhir. 21 poin tuh. Yang terdekatnya adalah Arsenal 20 poin. Gue juga gak tahu kenapa Arsenal bisa ada di situ. Mungkin gue aja gak aware sih. Tapi pokoknya Arsenal juga nyata jago lah dalam 9 laga terakhir lah. Nah, yang bikin ini lagi Ki, United tuh menangnya juga dengan margin yang lumayan gede gitu. Dia mencetak 20 gol dan hanya kemasukan 4 gol. 9 laga. Itu menurut gue tinggi. Bagus banget Iyalah, rasionya. 20 gol dari 9 laga, ya minimal kan berarti berapa tuh? Satu gol, dua gol kan? Duaan. Rata-rata dua Rataan gol. duaan. Dan Hah? si Bruno tuh terlibat Dan terlibat banget kan di semua gol, hampir semua gol United. Berapa gol sih kalau nggak salah, Pak? dia terlibat di 11 gol. Ya itu catatan. Jadi itu udah berapa? 50% itu kan. 50% lebih. Makanya nggak Heeh. banyak juga nih manajer-manajer yang main FPL kan itu mempercayakan posisi gelandangnya tuh kasih Bruno aja. Ya iya lalu nggak lihat poinnya Makanya galer begitu. Tapi gimana ya? Maksud gue kayak yang gue bikin gue lebih mes adalah eh, ini kan sebenarnya pemain rata-rata semuanya hampir sama ya, sama. Karena kan cuma yang datang kan cuma kecuali Bruno Bruno doang gitu. kan. Iya, Icardi kan. Tapi ini satu pemain datang terus langsung ngubah semuanya. Menurut gue ini pembelian terbaik sejak Van Persie lah. Oh, oke. Ya kayaknya sejauh ini kita nggak tahu musim depan. Karena kan kalau Van Persie udah terbukti dia ngasih Premier League kan. Karena kan kalau sekarang kan nggak mungkin Premier League kita ambil Ya, dari Liverpool. mungkin Bruno bisa ngasih Europa League sama Piala FA kan. Bisa, Lumayan kan bisa. ya double winner, nyamain pialanya Liverpool gitu lah. Oh. Dan apalagi
lu nggak boleh lupa, sorry, lu nggak boleh lupa, MU tuh belum kalah loh 16 pertandingan terakhir semenjak kalah dari Liverpool terus kalah dari Ya, Burnley. yang di Iya, Old saya Trafford gue itu. Burnley ya. Jadi pas Liverpool kalah dari Burnley. Nah, MU nggak terkalahkan di 16 laga terakhir Dan di menang seluruh lawan kompetisi. City, menang lawan Chelsea, ya kan? Menang lawan Spurs, seri lawan Spurs ya. Jadi seri lawan Spurs. Jadi Nah, bukan 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 jadi ecek-ecek menurut lah gua ya. sangat mungkin sih kalau juara. Betul, betul, betul. Karena cek-cek. Dan apalagi kan di Europa League bakal Mm-mm. balik di Agustus kan. Jadi menurut gua peluangnya ya lumayan terbuka Iya lebar lah. sih. Tapi yang gue lihat selain Dan bukan iya Bruno bukan doang, Bruno coy. doang, tapi yang gue lihat selain itu ada si ini nih. Kayaknya Solskjaer udah menemukan tiga terbaik di lini depan dia deh kayaknya buat United. Kalau kalau dulu kan Kalau ngelihat dari dia nggak ganti ya pemain semenjak sih iya. semenjak ini ya. Dia kalau nggak salah 3 pertandingan terakhir Iya nggak main. tiga pemain itu kan bareng terus ya. Ya malah maksud gue susunan starternya 3 pemain terakhir nggak Ya. diganti. Kayaknya ini udah komposisi terbaik sih. Iya betul Hmm. untuk saat ini ya. Dan tapi menurut gue hal itu seenggaknya sudah bisa memperkuat argumen lu tadi bahwa MU sudah menemukan 3 pemain terbaik di Itu lini depan. ada siapa? Martial, Rashford sama Greenwood. Ini lagi Yoi. moncer-moncer ya karena berapa tuh statistiknya? Gol Rashford kan udah 20 gol. Si Martial juga udah 20 gol ya. Greenwood tuh berapa sih? Betul. Jadi Wah, Greenwood tuh udah total 15 berarti udah berapa tuh? 55 gol. di Oh seluruh iya di kompetisi seluruh ya tapi kompetisi. ya. Ini gokil sih. Trio Mm-mm. apa nih kita sebutinnya apa? MRG atau apa nih, Pan? Tapi gue pengen Iya sekonyol trio makanya kita Firmansyah nyebutnya aja. apa? Trio apa nih? Firmansyah kan cuma bisa disebut di Indonesia dan menjadi lucu Iya gitu. makanya apa ya? Luar negeri Firmansyah ini cuma karena di kita kan Firmansyah memang namanya Familiar. lumayan umum ya. Jadinya kocak gitu. Heeh. Kalau kayak trio yang dulu BBC terus MSN ya Hmm. itu biasa aja. Apa namanya Pak? Ayo kita kita Firmansyah kita ini sebutkan lah. jangan sekarang lah, ntar Ya kelamaan. Belum kepikiran kalau karena sekarang ya itu siapa. tadi di dua pertandingan ini kan tiga-tiganya nih benar-benar ya kombinasi menurut gue ya kombinasi terbaik sepanjang musim ini sih Maksud lu di di Premier League apa di di Premier League. Premier League ya? Menurut gue di Premier League karena Jadi kenapa? di antara klub-klub Premier League. Iya, mau enggak maksud gue selama MU di musim ini nih trio di lini depan ini kan Mm-mm. kalau sebelum-sebelumnya kan si Ole sering nyobain tuh Daniel James kan enggak di depan. Nah, tapi kan Oh, setelah Greenwood di tiga pertandingan ini naik ke tim utama, sebenarnya kan sempat dicoba juga kan Greenwood beberapa menit doang main, tapi ya nggak maksimal juga. Tapi betul. ketika si Greenwood dimaksimalkan main full atau setengah babak, ya benar-benar menunjukkan kayak oh ini menurut gua lini depan ini udah lini depan paling terbaik United di musim ini gitu. Betul. Untuk yang saat ini kalau itu gue sepakat. Dan gitu loh Ki, si Greenwood ini tuh yang membedakan Greenwood sama James ya. Eh Kenapa dia tuh bisa memberikan dimensi permainan yang berbeda ke si trio MU ini gitu. Si James ini soalnya dia kan memang bukan tipe pemain yang ya menurut gue sih sebenarnya memang dia ketika dibeli tuh nggak spesial-spesial Iya. banget ya. Cuman memang bisa menjadi pelapis yang bagus, bisa eh, mengambil peran atau mengemban peran dalam taktik yang diterapkan oleh segala macam kan terbukti kayak misalnya pas lawan City gitu. Kerjaan dia cuma nunggu bola lari gitu. Nah, tapi terus dengan si Greenwood tiba-tiba tiba-tiba matang lah istilahnya begitu, otomatis permainan ini tuh langsung berubah gitu di dinamika dinamika di lini depan itu jadi sangat dinamis. Terbukti kan dari gol yang pas lawan siapa lagi lupa lagi gua Hmm. kemarin lawan siapa Bournemouth. Bournemouth gol pertamanya itu kan dia adanya di posisi kiri Ya. bukan di kanan. Dan dia memberikan faktor faktor penting yaitu goal threat-nya itu loh, ancaman mencetak golnya itu yang tidak dipunyai oleh Hmm. James. Banyak yang bilang sih Greenwood kayak the new Van Persie gitu. Versi Mirip, tapi mirip sih kayaknya kalau kalau lo lihat diganti. dribble, cara dribblenya tuh mirip CR loh. Dia tuh lebih ke stylish si Greenwood ini lebih Oh, lu, kayak dia berani ngelakuin samba, terus ngelakuin skill-skill yang oh anjir nih nggak ketebak aja gitu. Kalau lo lihat cara main dia. itu karena masih muda aja kali. Dan Iya dong, maksud gue kan dia masih muda, pengen mm, pengen sedikit show off, pengen berperan gitu, pengen berperannya yang kelihatan real, jadi ngegocek lawan atau nyetak gol gitu kan. Padahal kan ya lu tahu kalau pemain-pemain yang rata-rata udah tua gitu ya, dia tahu bahwa tanpa gue harus nyetak gol, tanpa gue harus megang bola pun gue bisa berperan dalam pertandingan. iya.
jarang kan pemain muda yang benar-benar apa? Gue bukan sepinter, tapi apa ya? Siapa? Sesadar itu kali. Dan spesialnya Greenwood tuh kaki kanan dan kaki kirinya aktif. Itu yang nggak bisa kita bandingin sama Oh, Daniel itu. James. Dia kan Daniel James dia kaki kanan kan Betul. paling optimalnya gitu. Kanan Apa? banget. Iya. Kanan banget Kita lah kalau Daniel James. Greenwood waktu lawan Bournemouth dia golin kaki kiri. Waktu lawan Sheffield kaki kanan. Itu gokil sih. Ih, lawan Bournemouth tuh dia yang gol keduanya dia Iya, kaki kanan kaki kan? kanan juga. Iya, dalam satu pertandingan tuh kaki kiri kaki kanan dan Iya, sama-sama makanya kencang. si Ole juga bilang kan, back-back Premier League tuh mengira bahwa si Greenwood kaki kekuatannya itu kaki kiri gitu. Tapi sebenarnya kalian Jadi, mereka semua tuh nggak tahu si Greenwood tuh punya kaki kanan dan kaki kiri yang sama kuatnya. Itu Ole bilang kayak gitu. Itu bisa jadi senjata terus pembunuh gitu. kalau sekarang kan Apa? udah tahu berarti. Kan mereka iya udah tahu Sekarang gitu. kan udah tahu Makanya itu berarti. sinyal bahaya gitu buat back yang lain. Berarti nggak bahaya lagi dong. Udah Enggak, tetap tahu. menurut gua bakal tetap bahaya sih sampai sampai akhir musim kayaknya Greenwood masih bakal menunjukkan menunjukkan diri lah. Tapi kalau misalnya Ya ini sih, gue juga percaya gitu. Masih iya 18 tahun coy. ya mungkin gue sih mengira minimal jejaknya kayak Rashford lah. Kayak Rashford waktu pertama kali Hmm. dipercaya di tim utama ya minimal Greenwood kayak Rashford lah, minimal ya. Nah, ini menarik nih. Menurut gue menarik banget karena menurut gue pribadi Greenwood ini secara potensi di atas Ya kan Rashford. gue bilang minimal. Ya seenggaknya eh, kalau kita lihat dari statistik gitu ya. Untuk pemain berusia di bawah 18 tahun gitu, 18 tahun atau lebih atau di bawah, eh, jumlah gol Rashford 8 ini nih itu cuma kalah dari Rooney, Fowler sama Owen 2 kali. Jadi Owen itu tahun 97 98 tuh nyetak 18 gol itu udah sakit lah menurut gua, udah nggak bisa dihituin lagi. Tapi kalau cuma dibandingin sama Fowler sama Rooney masih sangat mungkin. Fowler itu ketika dia usia 18 tahun nyetak 10 gol tak musim 93 94. Rooney nyetak 9 gol di 2003 2004. Kan berarti kan Greenwood cuma butuh 2 gol cuy di sisa 5 pertandingan Iya, terakhir. betul betul. Dan menurut gue itu sangat mungkin banget sih untuk dia lewatin. Dan kalau dia ngelewatin itu, sekarang kita lihat lah, Owen kita tahu mungkin karirnya memang sedikit terhambat cedera segala macam, tapi kita tahu potensi dia. Fowler juga, Rooney jadi top scorer sepanjang masa United gitu, dan Inggris. Di Greenwood, ya harus saya tunggu sih. Cuman menurut gue udah banyak loh yang bilang bahwa Greenwood itu apa sih istilahnya, yang itu loh yang Apa? talenta di satu generasi gitu loh, Apaan? talenta generation. Cuman gue lupa istilah Indonesianya. Jadi kayak ya memang pemain yang spesial di generasi dia, cuman di sekian generasi muncul satu, sekian generasi muncul satu. Di rame-ramenya ya khususnya di Inggris lah gitu kan. Trio Rashford, Martial sama si siapa? Greenwood ini sering dibandingin sama trionya Firmansyah gitu kan. Ya Oh, wajar sih wajar, karena ya dua rivalitas itu gitu. Tapi kalau misalnya lihat wajar soalnya MU gak mau kalah sama Liverpool, dia udah kalah gelar terus mau kalah apa lagi aja. Ada sedikit kemenangan kecil langsung digede-gedein nih. Trio gue lebih iya bagus gitu. Biar sedikit ada perlawanan lah. ya tapi jangan jumawa lah jadi fans United punya trio lini depan yang sekarang karena gini loh Van, faktanya gitu. Jumlah gol mereka bertiga tuh masih jauh di liga-liga top Eropa yang lain. Oh iya, maksud gue justru siapa ya apa supporter MU yang berani jemawa cuma gara-gara punya tiga ini Enggak. anjir. Lu punya tiga ini sejago apapun kalau nggak punya titel Iya juara juga maksud gue percuma. kayak sekarang kan sampai mereka dibicarain bertiga kan lagi bagus-bagusnya jumlah golnya dipampangin segini 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 gitu kan. Terus dibandingin sama Roberto apa trionya Firmansyah gitu. Tapi kalau lihat statistik ya emang jumlah golnya masih cupu juga sih. Kalau dibandingin sama yang Kayak lain-lain gitu. si lini depannya Munchen aja Lewandowski siapa Gnabry ya sama si Muller totalnya Hmm. 86 gol loh. Lu bandingin Ya tapi itu 53 golnya dicetak Lewandowski sama sendiri Lewandowski makanya sendiri kan anjir. Oh itu lagi sakit sih tuh orang. sama sama trio sama Bangke lini Lewandowski. depannya si City aja masih masih jauh. Ada Aguero, Oh, Sterling sama Jesus aja 64 gol gitu. Catatan yang paling tinggi ya. itu pun Aguero-nya Iya. angkat-angkatan cedera Makanya mulu. ya kalau misalnya mau dibandingin sama sama trio-trio Sama di luar kayaknya masih jauh sih menurut gua gitu.
Tapi masih untuk jauh. potensinya beberapa musim. Dan gue dapet ketemu ini cuy, ketemu fakta menarik coy. Maksud gue data menarik lah, bukan fakta. Ya fakta sih, tapi berbentuk data. Jadi kan orang ini banyak dibandingin nih si trionya United sama trionya Liverpool gitu. Nah, supporternya, gue punya nih satu jurus buat supporter Liverpool ngebela diri. Jadi sebenarnya tuh cuma 70% dari gol yang dicetak sama si trio United itu dicetak di Premier League. Ya. Sedangkan dari total 52 golnya si Firmansyah, 94% golnya dicetak di Premier League sama Liga Champion. Paham Tapi dong kan beda MU nggak main kelasnya? Liga Champion. Iya, tapi walau bagaimanapun, eh, menurut gua konteks kompetisi di mana mereka bermain penting dong. Lu masa kagak setuju? Ya, ya. Iya dong. Misalnya nih, maksud gue MU banyak tahu misalnya di Piala Liga gitu, atau di Piala FA misalnya ya. Gue nggak tahu angka pastinya. Tapi kan lu nggak boleh lupa, ketika si Liverpool main di Piala Liga sama Piala FA itu mereka nurunin ini apa pemain pelapis. Yang ketika mereka main di apa Piala Dunia Ya, antar ya. klub, Firmansyah ini kagak main di Hmm. situ gitu loh. Jadi kalau menurut Nah Bang itu ini tuh. yang jagonya trio Firmansyah atau trio apa nih? Trio MU. Gue sih masih trio Oh, ABG, Aliudin Bambang sama waduh. Greg. Itu Kalau legendaris kalau saya gue sih trio. pikirnya kalau dulu kan kita punya duet maut si Dwight York sama siapa? Andy Cole. Andiko. Nah, gue sih sebenarnya dari dulu berharap tuh kayak Martial sama si Rashford tuh bisa nyamain duet mereka gitu. Tapi ternyata munculnya Greenwood jadi kayak oh ya udahlah nggak usah duet kayak trio aja udah. Gue berharap tiga pemain ini bisa jadi benar-benar ngembaliin kebangkitan United sih. Ya, tapi lu yakin bahwa tiga pemain ini udah cukup gitu? Misalnya untuk musim depan Kalau mempertaruhkan untuk gelar jadi juara. skuad utama menurut gue sih udah cukup. Kalau menurut gue tinggal ada pelapisnya aja sih. Jadi justru malah lu nyari pelapis ya. Kalau gue sih masih sangat tertarik dengan rumor Sancho ya. Maksud gue Sancho ya memang udah posisi inti di kanan, suruh Greenwood justru berjuang memperebutkan tempat itu. Masih 18 tahun. Tahun depan bisa main di GBK kalau dibawa sama skuad Inggris U20. Sancho tuh cedera kata Kang Jalu juga. Gue setuju. Enggak, gue sih masih nggak begitu yakin lah. Gue rasa masih butuh satu lagi yang eh, bisa memberikan, bukan pelapis justru, jangan pelapis, justru yang memberikan persaingan itu makin ketat. Karena kan kalau kita ngeliat trio Firmansanya Liverpool, mereka kalau salah satu cedera pelapisnya benar-benar jauh banget kan. Dan sangat jadi, gue nggak bilang sangat bergantung sih, tapi persaingannya itu jadi kurang terasa lah. Nah menurut gue dengan usia si tiga pemain yang MU punya ini masih sangat muda, persaingan itu menjadi sangat penting. Bisa. Oke. Menarik. Ya karena mereka belum sematang si Gue sih Firmansyah. ya sangat berharap si Greenwood sih. Gue sih masih sangat berharap banget si Greenwood. Karena perubahannya tuh benar-benar nggak disangka-sangka gitu dari awal-awal. Ya ini anak siapa sih kata gue. Anjir, tiba-tiba ya, ini Siapa anak anjir? siapa gitu. Tiba-tiba langsung dipercaya oleh buat masuk gitu kan waktu awal-awal musim. Ya udah kesini-sini anjing gokil juga nih orang. Setelah beres lockdown kemarin terus main. Wih, ini kok perubahannya drastis banget gitu. Dari yang main cuma berapa menit lah. Sekarang malah jadi pilihan utama gitu. Jadi Ya. kayak ada prosesnya benar-benar Ya. kayak wah si Greenwood tuh prosesnya perubahannya benar-benar jauh sih menurut gua. Ya, kita lihat aja lah. Yang penting mereka lolos dulu deh Liga Champions musim ini. Jadi kalau tadi lini depan kan lini tengah menurut gua sih udah aman sih. Bener gak sih? Lu setuju gak sih kalau lini tengah udah aman? Gue sih butuh satu sih. Kayaknya butuh satu yang buat gantiin si Matic deh. Matic tuh udah Iya, tua. tapi ngelihat trio Matic, Pogba sama Bruno kan lagi bagus-bagusnya nih kemarin kan. Oh. Enggak. Atau dibanding itu gue lebih pengen kita punya pengganti Bruno. Pelapisnya Ya Bruno. bisa jadi. Ya mungkin nggak usah sekreatif Bruno gitu. Tapi bisa bisa apa punya peran yang kalau ketika dia main ya MU nggak buntu-buntu banget dah. Mungkin kalau MU sih cuma butuh satu sih menurut gua pan back itu aja sih. Karena backnya suka tol-tol aja tiba-tiba. Iya pasti memang sih. Kayak kemarin. Kemarin di nutmeg Iya, anjir. makanya Aduh. masih kayaknya nggak salah kalau gua bilang MU lagi jago karena ya kayak kemarin kan ada momen MU nggak jago gitu. Gue sih butuh back sih kayak ya mungkin bisa jadi duetnya si Maguire sih menurut gua. Mungkin Koulibaly dari Napoli cocok kayaknya. Sebenarnya mungkin nyari back kiri sih. Luke Shaw tuh kadang-kadang masih kalau ngejar bola tuh
suka ngap-ngapan aja. Jadi kita tunggu aja ya. MU bakal kayak gimana? Betul, kita tunggu aja. Bakal kayak gimana nanti hingga ya kita lihat sampai akhir musim dulu lah bakal kayak gimana. Jadi buat fans MU semua, gue sih cuman mengucapkan ya selamat menikmati euforia menang ini. Bener kan? Iya betul. Sebelum nanti tiba-tiba balik Sebelum turun nanti turun lagi. lagi gitu kayak ya udahlah. Lo kalau mau sombong Betul. sekarang boleh lah gitu. Nikmati aja. Betul. Gue sepakat sama lu. Jadi Dibanding sekarang lu coba sabar kan, coba misalnya lu sosokan bijak gitu, berpikir jernih, kayak ini kan sudah mendekati akhir musim gitu, kita ditunggu musim depan segala macam, terus tiba-tiba musim depan gak dapet kesempatan lu. jadi ya tadi gue bilang Eh, nikmati aja lah, nikmati dan ya kalau lo mau sombong sombong sekarang aja lah gitu. 16 kali nggak kalah gitu kan. betul. Ya kita lihat aja nanti Eh, United kayak gimana. Terus ya jangan lupa nonton kalau mau nonton Liga Premier Inggris di Mola TV. Tinggal download aja aplikasinya di betul mas. Play Store dan Google App Store. Google Play Terus Store. pilih paket langganan cuma 25.000. Karena masih banyak Masih pertandingan. masih 5 pertandingan lagi lah. Oke, Van. Jadi kita sepakat ya, kita kasih judul episode ini Oke. MU lagi jago. MU lagi jago. Nah, sampai dia juara baru MU Oke. jago lagi. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Gue Rifki cabut. Evan. Bye.